Legenda Batu Agung, cerita dari Kabupaten Dharmasraya. Di kampung Surau, hiduplah sebuah keluarga miskin di sebuah gubuk dekat aliran sungai. Gubuk kecil itu dihuni oleh seorang ibu yang sudah parubaya dengan anak laki-lakinya yang masih belia. Negeri kampung Surau yang damai ternyata tak sedamai hidupnya keluarga kecil tersebut. Suaminya yang telah tiada memaksa sang ibu berjuang sendirian. Sang ibu menghidupi anaknya dengan hasil tanaman yang ditanam di sekitar gubuk. Walaupun anaknya tidak bisa ia sekolahkan selayaknya anak-anak yang lain, namun sang ibu tetap mengajari anaknya budaya dan kebiasaan yang baik di rumahnya. Hingga anak itu tumbuh menjadi seorang anak yang matang. Suatu hari, sang anak yang sudah berakal menatap langit biru, melihat burung-burung yang bermain ria. Ia melamun, membayangkan masa depan yang indah. Ia ingin mengubah nasib keluarga dengan merantau ke negeri orang. Seperti kebanyakan anak muda lain di kampungnya, pergi merantau dan pulang membawa harta untuk sang ibu tercinta. Tak sengaja, air matanya meleleh ketika melihat keadaan sang ibu yang semakin hari semakin tua, menanggung beban dunia sendirian. Di dalam hati ia bergumam bahwa ia ingin pergi merantau ke negeri seberang. Berselang beberapa hari, hatinya pun semakin kuat untuk mengadu nasib di tanah Jawa. Niat itu pun akhirnya dia utarakan kepada sang ibu. Dengan berat hati, akhirnya sang ibu pun mengizinkannya, mengingat sang anak berhak menentukan masa depannya. Hari yang pilu pun tiba. Pagi itu, sang ibu menyiapkan perbekalan untuk anaknya dengan muka mengibah. Satu demi satu kristal bening keluar dari sudut matanya. Bagaimana tidak, anak satu-satunya yang ia besarkan dengan keringat dan darah kini akan pergi meninggalkannya. Baju, makanan, dan beberapa logam rupiah disiapkan, dibungkus dengan kain yang sudah mulai lusuh. Di pinggir sungai, ia melepas anaknya yang akan berlayar ke negeri seberang. Ibundanya pun langsung memeluk putranya dengan erat, seiring kapal yang membawa anaknya pergi sedang menepi. Pelukan terakhir seakan tak mau dilepas. Sang ibu takut anaknya tak kembali. Berkali-kali ia ciumi anaknya dengan rasa cemas. Hati-hati di rantau urang, nak. Capek pulang kalaulah berhasil. Itulah kata-kata terakhir yang terlontar dari mulut sang ibu. Anaknya pun mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya keluh dan air matanya berlinang. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana ia bisa merubah nasib keluarganya. Ia akan berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan ibunya. Ia peluk ibunda erat-erat penuh rindu. Kapal pun akhirnya berangkat, meninggal negeri kampung Surau, berlayar menuju tanah seberang, tempat sang anak mengadu nasib. Mewarisi keteguhan ibunya, sang anak pun sangat giat bekerja. Pesan ibunya selalu diingat. Wajah orang tua yang semakin hari semakin keriput, dimakan usia, dijadikan campuk untuk terus berjaya. Hari berganti hari, tak terasa sudah 20 tahun lebih ia merantau. Jerih payah selama ini akhirnya berbuah manis. Dulu, pakaian anak ingusan kampung Surau itu tak terurus. Kini telah berubah menjadi necis bak pakaian seorang raja. Dulu, musiknya hanyalah pupuk batang padi. Kini sudah punya gitar, angklung tanah Jawa, kecapi, dan gong yang sangat besar. Ia hobi memainkan musik dan bernyanyi, sebagai obat rindu pada kampung halaman. Sekarang, sang anak sudah berhasil dan berjaya di rantau orang. Ia sudah mempunyai puluhan orang anak buah dan pelayan.
Ia mempunyai seorang istri yang selalu setia menemaninya. Istrinya mempunyai wajah yang cantik, jelita, dan bodi yang berbentuk gitar Spanyol. Bak putri seorang raja. Suatu hari, sang anak teringat ibunda sendirian di tanah kelahiran. Ia ingin pulang kampung, melihat ibunda tercinta di kampung halaman, membawa janji yang dulu pernah ia utarakan kepada sang ibu. Caliaklah anak amakku, mak. Nasib kita lah berubah dan anak amak berhak menikmatinya. Ucap sang anak di dalam hati ketika teringat ibunya yang hidup sendirian di kampung tercinta di negeri Kampung Surau. Hari yang baik pun tiba. Sang anak menyiapkan segala keperluan untuk pulang. Oleh-oleh untuk ibunda tersayang disiapkan paling duluan. Istrinya pun ikut membantu mengemasi barang-barang. Kapal laut ia beli untuk menyeberang pulau ke Pulau Sumatera. Puluhan anak buah dan pengiring ikut dalam rombongannya. Alat musik kesayangannya ia bawa pulang untuk kenang-kenangan. Kapal mulai meninggalkan tanah Jawa. Kabar kepulangan anak terdengar sampai ke telinga ibunya. Sang ibu bergembira menanti kedatangan anaknya di pinggir sungai tempat ia tinggal. Ia tidak sabar bertemu anaknya yang telah berhasil dirantau orang. Ia bayangkan wajah anaknya. Dia pasti gagah dan tampan, bisik sang ibu di dalam hati. 20 hari telah berselang. Rombongan kapal sang anak hampir sampai di Kampung Surau. Sang anak pun tak sabar bertemu ibunya. Sudah 20 tahun ia tinggalkan orang tua tercintanya. Kapal pun menepi ke daratan. Sang anak melihat kampungnya dengan wajah bersinar. Kampungnya yang nyaris tak ada perubahan sejak ia tinggalkan. Sang ibu melihat kedatangan kapal itu dari atas bukit di mana gubuk reyotnya dibangun. Bergegas, ia turuni lereng bukit itu dan sampai di tepi sungai. Walaupun dengan langkah kaki diseret, sang anak yang masih berada di atas kapal terkejut melihat ibunya. Berlari menyongsong kedatangannya. Dilihatnya sang ibu datang dengan kain yang lusuh dan compang-camping. Kulitnya yang keriput dan rambutnya yang putih penuh uban membuat sang ibu terlihat tak terurus. Dengan langkah gontai, sang ibu dekati kapal anaknya. Melihat pemandangan itu, sang anak merasa jijik dan malu mengakui bahwa itu ibunya. Dengan perasaan gembira, sang ibu ingin melompat ke dalam kapal anaknya yang telah dari tadi menepi di daratan Kampung Surau. "Anakku!" sang ibu berteriak gembira. Sang anak terdiam kaku dalam kebingungan. Ia malu pada istri dan anak buahnya jika mereka mengetahui kalau majikannya yang kaya raya ini mempunyai ibu yang tua renta dan tidak terurus, seperti yang datang ke hadapan mereka. Cepat-cepat sang anak menyuruh pengiring dan anak-anak buahnya mengambil sebuah gala yang panjang untuk mendorong kapal ke tengah sungai dan mengusir wanita tua itu. Sang anak ingin kembali ke tanah seberang. Dengan sigap, anak buahnya mendorong kapal ke tengah sungai dan menolak badan sang ibu dengan gala. Kapal kembali ke tengah, dan sang ibu terjatuh ke tepi sungai. Sang ibu sangat sedih dan menangis, menyesali perbuatan anaknya. Ia menyesal melahirkan anak yang durhaka itu. Sang ibu berusaha naik ke daratan dengan sisa tenaganya. Sesampainya di daratan, ibu berdoa kepada Allah. Sambil mengadahkan tangan dan berurai air mata, ia memohon kepada Yang Kuasa. "Karam kapal waang hendaknya nak, dan jadi batulah waang." Tiba-tiba, petir menggelegar dari langit yang masih terang. Kilat menyambar dan hujan pun turun. Kapal sang anak tiba-tiba oleng di tengah sungai. Kapal itu miring dan tenggelam. Hartanya berserakan termasuk alat musik yang dibawanya. Doa sang ibu langsung dijawab Allah. Kapal yang sudah miring ke sungai
tiba-tiba mengeras menjadi batu. Sang anak, istri, dan rombongannya tertimbun oleh material kapal. Alat musik gong yang besar itu tersangkut di sisi kapal. Riwayat anak durhaka dari kampung Surai tamatlah sudah. Sejak kejadian itu, kapal sang anak yang berubah menjadi batu akibat dikutuk oleh ibunya dinamai batu gong, karena ada alat musik gong yang besar menempel di sisi kapal. Orang kampung Surau hingga saat ini menyebutnya Batu Aguang atau Batu Agung.